persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa setiap hari. Dan mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan pertemukan kami kembali hari ini ya Tuhan. Kami datang hari ini ya Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan boleh membawa kami sampai hari ini. Dan hari ini ya Tuhan kami datang ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir, Engkau melawat kami bersama-sama. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami punya beban masalah apapun, biarlah Engkau angkat dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Engkau penolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Makasih Tuhan Engkau baik, haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat ku membutuhkan. Makasih Tuhan, kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Mari sembah Dia, katakan hanya terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku. Mengasihi
mengasihimu dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari dari awal bersama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesatan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Hanya Engkau, hanya Engkau yang merawat hatiku. Rinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku. Mengasihimu, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang merawat hatiku. Rinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang setia. Bawa kami ya Tuhan Yesus, untuk kami terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang taat, setia kepada apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Oh, lala, 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 lala.
mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Sekali lagi, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita datang sembah Dia. Carilah Dia, pujilah Dia. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat kami menyembah, Engkau Allah hadir bagi kami. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Tuhan, Kau yang berjanji bagi kami. Mari Bapak bicara, sembah Dia, pujilah Dia, masyurkan namanya, pujilah Dia. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas hidup kami selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus Mari berdoa, sembah Dia dalam syarat. Yang bisa berdoa dalam berbahasa roh, mari sembah Dia dalam berbahasa roh. Makasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu buat kami. Engkau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Makasih Tuhan. Kau baik, teramat baik buat kami. Oh rala-bala. Makasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari dari awal bersama-sama katakan, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
cintamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami sembah Engkau, ya Tuhan. Kau Bapa dan sahabat buat kami. Oh, Rabaya Sana. Kau peduli, ya Tuhan. Kau peduli atas hidup kami, Tuhan. Oh, Rabaya Sana. Yesus. Oh, Rabaya Sana. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Sekali lagi sembah Dia. Oh, kami sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan.
Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh diperbaharui ya Tuhan. Hati kami dengan hadirat-Mu, dengan urapan. Ketika kami naikkan nyanyian pujian, doa ya Tuhan. Tuhan, mari naikkan doa. Nyanyian ini sebagai doa kita. Tuhan, Kau pegang tangan kami. Engkau tuntun kami. Kami hanya bergantung kepada kesetiaan-Mu ya Tuhan. Oh ya lama 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 lama. Sia lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat tidur di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, kau tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, tuh hadirat-Mu, urapan kasih-Mu yang sedang ya Tuhan mengalir, menjamah, memperbarui tiap kami. Baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengikuti secara online ya Bapa. Jamah kami. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Jamah, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Doa saudara, doa. Tuhan pegang erat Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami butuh anugerah kesetiaan. Kami butuh anugerah kesetiaan-Mu ya Tuhan. Oh ya lama 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 lama. Doa saudara, doa. Tuhan, aku minta ya Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau sanggup melepaskan kami Tuhan dari setiap pencobaan, kesulitan, masalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan.
kami ya Tuhan. Engkau akan pulihkan kami. Engkau berikan kami sukacita-Mu ya Bapa. Waduh Roh Kudus, terima. Tuhan, hanya Engkau tempat kami berharap bergantung. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dapat dipercaya, Engkau Allah yang dapat diandalkan. Tuhan, terima kasih kami boleh kenal Engkau Yesus. Kami bisa kenal Engkau lebih dalam lagi. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Tiada seperti-Mu ya Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa menyembuhkan. Air matamu Engkau hapuskan. Tiada percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Aku percaya anak-anak-Mu yang terikat ya Tuhan dengan segala kecanduan, kebiasaan buruk, Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih bahkan anak-anak-Mu yang putus asa, kehilangan harapan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kuasa yang sedang bekerja di tengah-tengah kami, mengubah hidup kami. Kami percaya sebab Engkau hidup Yesus, ada hari esok buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Biarlah ya Tuhan firman-Mu mengubah kami Tuhan, karena kami memang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan. Terima kasih, barang siapa yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhan. Mereka yang mendapatkan Tuhan, Kau janji kami akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, harta yang kekal, dan keadilan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah, silakan kembali Bapak. Shalom saudara, shalom saudara yang mengikuti secara online. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama lagi. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang kesetiaan Allah. Ya, kesetiaan Allah. Ya, kenapa saya ingin bagikan ini? Supaya saya ingin bangkitkan lagi, ingatkan lagi dan mau mengajak setiap kita semua
Supaya kita bisa bergantung hanya kepada kesetiaan Tuhan. Kita belajar untuk bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Dan kita belajar tentang kesetiaan Tuhan. Lalu kita mau belajar juga supaya kita bisa menjadi orang-orang yang apa? Setia. Amin saudaraku, orang-orang setia. Ya kan? Karena Alkitab katakan dalam Amsal 20 ayat 6 katakan apa saudara? Ya, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, ya, siapakah yang menemukan? Wah, setia itu saudara faithful, ya, trustworthy, ya bisa dipercaya, bisa diandalkan, itu mahal sekali. Ya, nah, saya ingin mulai dengan gini. Kita tidak akan pernah bisa ngerti tentang setia sampai kita ngerti tentang kesetiaan Tuhan, ya kan, dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita sangat membutuhkan yang namanya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Kita butuh kesetiaan Tuhan, ya. Kita perlu kenal kesetiaan Tuhan. Kenapa? Saya akan bagikan 5 hal, saya akan cuma bacain aja ayat-ayatnya saudaraku ya. Yang pertama, kenapa kita sangat membutuhkan kesetiaan Tuhan? Yang pertama adalah, ya kan, karena kita tuh bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Demi apa saudara? Demi keselamatan. Keselamatan kekal, keselamatan sampai akhir. Kita tidak akan pernah bisa memelihara iman sampai garis akhir tanpa kesetiaan Tuhan. Tanpa kita kenal, mengerti bahwa kita punya Allah yang setia. Allah itu setia. Ya kan? Dia akan tetap setia. Kesetiaannya itu kekal. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Saya ingin ajak ibu bapak untuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus. Tuhan kita adalah apa? Allah yang setia. Allah setia. Ya. Nanti saya akan jelaskan setia itu artinya gini. Kalau dia udah ngomong, kalau dia sudah berkata, dia sudah komit, dia pasti jalankan dan selesaikan. Itu artinya yang namanya setia. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus bergantung, ya kan, kepada kesetiaan Tuhan? Ya kan, demi untuk kita bisa mengalami yang namanya kelepasan, menemukan jalan keluar dalam setiap pencobaan, kesulitan, masalah-masalah dalam hidup kita. Kalau kita kena apa-apa, ada apa-apa, sesulit apapun hidup kita, saudaraku, ya, yang kita lihat ini sebagai ujian iman kita, atau bahkan saudaraku ya, dalam kegagalan kita, satu yang kita harus pikirkan bahwa kita punya Tuhan yang setia. Apa artinya di situ? Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa saudara? Allah setia. Katakan lagi, sebab Allah setia. Karena Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Ini kita perlu mengandalkan kesetiaan Allah. Makanya kita suka doa. Waktu kita doa, ya kan, disitulah kita datang minta tolong kepada Allah yang setia, kepada pribadi yang setia. Katakan amin. Karena dia setia, Alkitab katakan dia tidak akan diingat, dia tidak akan pernah biarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sendiri. Ya kan, waktu kita dicobai, percayalah kesetiaannya itu, ya kan, karena dia setia, dia akan memberikan jalan keluar, dia berikan kita hikmat, dia akan tuntun kita, dia pegang tangan kita untuk tunjukin ini jalan keluar buat kita. Yang percaya katakan amin, bergantung pada kesetiaan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus bergantung kepada kesetiaan Tuhan? Ya kan, itu demi daripada apa? Pengudusan kita.
Saudara dan saya gak akan pernah bisa hidup kudus tanpa kesetiaan Tuhan. Kekudusan ini penting untuk apa? Fellowship kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Coba kita akan lihat Alkitabnya, saudaraku. Karena ya kan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Allah adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Jadi pengudusan, kekudusan, penyucian kita hanya bisa kalau kita mengerti, kita percaya. Kita punya Allah namanya Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita datang, Tuhan ampuni dosaku. Karena Dia setia saat itu juga. Saudaraku, yang ke-10 Dia akan mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kita bisa masuk di dalam apa? Persekutuan lagi dengan Dia. Kita akan dikembalikan yang namanya apa? Sukacita keselamatan kita. Ada sukacita ini. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Ya, hari Minggu saya bahas tentang sukacita keselamatan. Orang Kristen tuh jangan selalu mikir susah, muram, nggak ada sukacita. Ambil keputusan untuk sukacita. Orang yang bisa bersukacita adalah orang yang punya persekutuan yang dekat, yang intim dengan Allah. Saudara, katakan amin. Katakan amin. Ini penting kita belajar kesetiaan. Jangan suka marah, dikit-dikit mau marah. Kalau ngomong tuh tinggi-tinggi, itu udah ada sukacita. Kita sedang nabur yang namanya, ya saudara, kemuraman, kesusahan hati. Kalau kita coba belajar riang gembira, katakan amin. Ini harus ada latihannya, disiplin saudara. Seperti disiplin berdoa, disiplin berpuasa. Kita nggak bisa langsung jadi orang yang suka berdoa, suka berpuasa, suka beribadah. Kalau kita tidak mulai dengan apa? Latihan, disiplin. Katakan amin. Sama dengan sukacita. Saudaraku yang serius. Nah, saudara dan saya bisa bersukacita. Ya saudara, kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa punya persekutuan kalau kita tahu kita sudah disucikan. Kita sudah dikuduskan. Kita bisa tahu kita sudah dikuduskan. Karena kita percaya. Kita bergantung kepada apa? Kesetiaan Tuhan. Amin saudaraku, ini penting. Ya, yang keempat kita baca, kita lihat di sini saudara. Kenapa kita harus bergantung kepada kesetiaan Tuhan? Karena dari kesetiaan Tuhan inilah, saudaraku, ketika kita menderita, sengsara dalam hidup kita, saudara, kita bisa langsung berpikir, aku punya Allah yang setia. Maka saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan, penghiburan buat kita. Katakan amin. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Apa menderita karena kehendak Allah? Ya kadang-kadang tanda kutip ya. Tuhan bukan menghendaki kita celaka. Tapi kadang ada hal-hal yang gak sesuai dengan harapan kita. Ya, saya melihat ada, mohon maaf nih. Ya misalnya kita kehilangan orang tua yang kita cintai. Waktu kita masih kecil. Itu juga menderita loh. Atau kita mendapatkan anak, saudaraku, yang mungkin tidak seperti anak yang lain. Berkebutuhan khusus. Atau mengalami satu disable, ya kan, ketidakmampuan. Atau tunawicara, segala macam. Ya, ini yang kita harus bisa, Tuhan bilang. Hanya dengan bagaimana bisa bersuka cita kadang-kadang. Beberapa kita mungkin anak-anak muda, kamu gak bisa pilih orang tua. Tapi orang tua kamu mungkin, kalau sebut namanya kamu malu. Nah Tuhan bilang ini sebenarnya, ini bukan berarti Tuhan kehendaki punya orang tua seperti itu. Tapi Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Kalau untuk bisa bersuka cita kita harus percaya dan bergantung kepada apa? Kesetiaan Tuhan. Supaya pada waktu ngalami yang rasa malu, susah, menderita.
kita tetap bisa bersuka cita. Katakan amin. Karena kesetiaan Allah ini yang bisa membuat, yang menghibur kita. Di sini katakan, karena itu baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus bergantung kepada kesetiaan Allah? Ya kan? Karena saudara, karena inilah cara kita menaruh pengharapan. Ya kan, kita kan hanya menaruh pengharapan kepada Allah yang setia. Katakan amin. Ya kan, supaya apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Itulah dasar kita mau bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Kita baca Ibrani 10 ayat 23, ini dasar firman-Nya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan apa? Setia. Katakan amin saudara. Jadi setiap aspek kehidupan Kristen itu seharusnya ya saudara, kita bertumbuh kepada apa? Bertumpu kepada apa? Kesetiaan Tuhan. Ya. Kesetiaan Tuhan ini supaya kita bisa mendapat jaminan ya kan, bahwa Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dia setia. Saudara, saya percaya sepanjang saudara kita sebagai orang Kristen, kita dapatkan aja perkataan firman-Nya. Saudaraku, bahwa dia yang berbicara, berkata, dia masih komit, dia akan lakukan. Katakan amin saudara. Ya, bahkan saudara kita lihat ya, sesusah-susahnya saudaraku, ketika Tuhan menjatuhkan seperti penghukumannya kepada Yehuda, kepada orang Israel. Nabi Yeremia dia menulis satu kitab tentang kesetiaan Tuhan. Dia tetap lihat kesetiaan Tuhan. Coba lihat Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini sudah ditulis dalam satu lagu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Jadi kesetiaan Tuhan tuh selalu seger gitu loh. Kesetiaannya seger. Urapannya tuh seger buat kita. Katakan amin. Satu hari Adam, saudaraku, ya kan, melanggar daripada perintah Tuhan. Kita sudah tahu ceritanya. Apa kesetiaan Tuhan itu di mana? Saudara, karena tiap sore dia akan ketemu duduk ngopi sama Adam. Tapi sore itu dia temui Adam, kok enggak ada. Itu setia. Dia bilang, Adam, di mana kamu? Kok kamu enggak ada di tempat? Kok kamu enggak cari aku? Adam bilang, aku bersembunyi. Aku takut. Ya kan? Kenapa kamu takut? Aku telanjang. Siapa yang beritahu kamu telanjang? Lalu apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan gak marahin Adam. Tuhan ambil seekor anak domba. Dia potong. Saudara, lalu kulitnya dia pakaiin ke Adam. Adam kan masih pakai telanjang, lalu dia pakai baju dari daun pohon ara. Itu kan bisa kering, lalu telanjang lagi. Saudara, pakai itu lambang daripada apa? Kesetiaan Tuhan. Bahwa dia ingin, saudaraku yang gambaran bahwa dia akan menebus kita. Ya kan, lewat anak-anaknya, yaitu anak domba Allah yang akan menghapus dosa. Dari sejak awal sampai sejak akhir. Saudara, Alkitab selalu bicara tentang kesetiaan Allah. Dari setiap halaman-halaman Alkitab itu semua firman-Nya, kisahnya, semua tentang kesetiaan Allah. Mustahil saudaraku ya kan, kita menggambarkan tindakan Allah tanpa menyinggung tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Hari ini saudaraku, ya kan, saya juga merenung begini, Allah tuh begitu setia. Terkadang sekalipun kita tidak setia sama Allah, Dia tetap setia. Setuju gak saudara? Amin. Ya sekalipun kita tidak setia, kita udah jauh. Kita cuma mikirin diri kita. Kita lupa sama Tuhan. Tuhan tetap mikirin kita. Itu setia. Nah, saudara tahu tidak? Ada satu kata, saudaraku, yang akan Tuhan ucapkan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang ditebus olehnya. Pada waktu saudaraku kita menghadap Dia, kata yang Tuhan ucapkan itu ada apa? Baik sekali perbuatanmu
hai hambaku yang baik dan setia. Ya kan? Kamu sudah setia pada perkara kecil, aku akan berikan perkara yang lebih besar. Lalu dikatakan apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi sebenarnya kita nih sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, seharusnya kita punya impian, punya cita-cita yang paling tinggi adalah apa? Tuhan melihat kita sebagai apa? Hamba yang baik dan setia. Seperti Allah itu setia, dia juga cari anak-anaknya adalah orang yang setia, miliki karakter yang setia. Apa arti setia, saudara? Setia itu bermakna artinya teguh, dapat diandalkan, teguh dalam menepati janji, teguh dalam menjalankan kewajiban, dapat diandalkan, dapat dipercaya, terpercaya, dan loyal. Itu yang saya cari, saudara, pengertian daripada kesetiaan. Jadi saya simpulkan begini, saudara. Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan, terpercaya, maksudnya jujurnya tuh mutlak. Ya, enggak separuh jujur, saudaraku. Dan loyal, dapat diandalkan dalam hubungan, jujur dan beretika dalam segala urusan. Nah, contoh daripada gambaran seorang yang setia, saudaraku, kita bisa lihat seorang yang bernama siapa? Daniel. Alkitab katakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ya, excellent spirit. Excellent spirit ini diterjemahkan, saudara, roh yang luar biasa itu sebenarnya dari kata setia. Jadi orang yang setia ini pasti orang yang punya roh yang luar biasa. Hidupnya pasti luar biasa. Kalau dia mau kerja, dia akan kerjakan sesuatu yang secara dengan luar biasa, excellent. Saudaraku, nah tentang Daniel. Coba kita lihat tentang Daniel. Ya, dikatakan bahwa apa? Bahwa lawan-lawannya, saya tulis ini, mencari dakwaan. Kan Daniel, saudara, itu diangkat oleh raja melebihi semua penguasa-penguasa yang lain. Lalu semuanya iri. Dia dipromosi di atas yang lain, dia iri. Pejabat-pejabat yang lain itu iri. Lalu mereka cari dakwaan, kesalahan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Alkitab katakan apa? Daniel 6 ayat 5, ya, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab apa, saudara? Ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan. Ada dua kata ini kita akan bahas. Kata kelalaian dan kesalahan. Ya, ini akan membantu kita untuk mendefinisikan sebaliknya. Supaya kita ngerti arti kata setia. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata salah adalah lawan kata dari apa kalau salah? Tidak benar. Apa? Jujur. Ya dah, kalau tidak benar nih ngomongnya nih. Lawan daripada tidak benar ngomongnya, dusta. Lawannya apa? Jujur itu beretika. Ya. Kalau lalai, lawan katanya apa? Dia lalai. Lawan katanya apa, saudara? Hati-hati, seksama, penuh pertimbangan. Itulah Daniel, itulah orang yang setia. Jadi kita akan definisikan, kita akan bahas, saudara, hari ini secara cepat. Ya kan? Siapakah orang yang setia? Kita akan mengandalkan Allah yang setia. Saudara, kita mau dapat gambaran. Apa sih Allah yang setia? Itu adalah ini karakter yang kita ingin miliki. Sebagai orang, karena Allah setia, aku juga mau jadi orang yang setia. Setia itu namanya excellent. Kalau di terjemahan yang lain. Siapa? Orang yang setia yang pertama adalah orang yang memiliki kejujuran yang mutlak. Dia disebut setia, ya kan? Karena dia jujur secara mutlak. Nah, Allah itu jujur. Jujur itu artinya benar. Saudaraku, Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 katakan begini, saudara. Allah bukanlah manusia sehingga ia apa? Berdusta. Ya. Jadi jujur Allah. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukan. Ini namanya setianya, kesetiaan ini. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Itulah arti kata setia adalah jujur mutlak. Seperti halnya Daniel. Daniel dia tidak bersalah. Artinya Daniel seorang yang jujur. Dia beretika. Memegang prinsip. Jujur mutlak dalam berbicara. Jujur mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah ciri daripada orang yang setia. Ya saudaraku, yang sudah ngerti sini. Katakan amin sudah. Nah, lawan daripada jujur itu apa saudara? Dusta. Ya, Amsal 12 ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dusta bibirnya adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, jadi biasanya saudara, kalau saudara baca kitab Amsal, itu biasanya dia ada semacam kontradiksi. Kalimat pertamanya itu apa? Nanti kalimat berikutnya itu lawan daripadanya, saudara. Kalau kita orang yang dusta bibirnya adalah kekejian. Lalu dia akan bahas lagi saudaraku. Orang yang berlaku setia. Jadi pengertian setia di sini adalah jujur, tidak berdusta. Ya saudara, tidak menipu. Ya. Apa definisi dusta saudara? Biar kita juga tahu ya. Kan setia kan tidak berdusta, tidak menipu. Dusta itu saya baca saudara, saya terjemahkan ya didefinisikan sebagai apa? Segala tipuan dengan perkataan itu dusta. Ya, segala tipuan dengan tindakan, dengan sikap, dengan berdiam diri saja sudah. Saudara, dengan sengaja membesar-besarkan suatu itu namanya dusta. Dengan menyimpangkan kebenaran itu dusta. Dengan membuat kesan palsu itu dusta. Nah, saudara, jika kita berlaku jujur dalam hal-hal yang sepele, tentulah kita akan berlaku jujur dalam hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, kejujuran yang mutlak ini salah satu daripada cara kita berlaku setia di hadapan Tuhan. Saudara, ya kan? Kita tidak akan pernah bisa jadi garam dan terang dunia bagi orang sekitar kita kalau kita tidak akan pernah menjadi teladan dalam hal apa? Kejujuran ini. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Lebih-lebih, coba belajar. Saya berdoa ya. Kalau saudara ingin mau bertumbuh dalam Tuhan, kita ini udah lama menara doa kan? Sudah 4 tahun kita menara doa. Ya, saudara ikut secara online. Setiap kayak seperti apa seorang atlet selalu dia ingin berprestasi. Sebagai orang Kristen harusnya kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin saudara, dalam hal-hal seperti ini. Karena ini dampaknya luar biasa. Kalau kita bertumbuh dalam anugerah kesetiaan Allah. Dengar baik saudara, itu semakin gampang kita mempercayai Allah. Kalau kita bertumbuh dalam dalam kesetiaan, berlaku setia, dalam jujur dalam segala aspek, jujur mutlak gitu. Dari yang kecil sampai yang lain. Itu gampang banget waktu doa tuh percaya bahwa Allah itu setia. Seringkali kita tuh curiga orang lakukan ini itu karena kita lakukan ini itu. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Kita curiga orang bohongin kita karena kita tukang bohong. Ngerti gak saudaraku? Banyak segala macam, tapi kalau bisa kita belaga, aku sudah percaya kok dia setia. Apa yang dia sudah janjikan, apa yang dia sudah firmankan, dia pasti akan lakukan. Karena Allah itu setia, Allah itu jujur dalam perkataannya, dalam tindakannya. Dia tidak akan pernah menipu kita. Saudara bisa katakan amin. Nah ini mulai setia ini. Yang kedua, apa ciri orang yang setia? Apa itu kesetiaan Tuhan? Yang tadi saya udah bilang, orang yang setia, dia adalah seorang yang benar-benar dapat dipercaya dan tapi dalam sisi apa nih saudara? Kayak Daniel. Daniel tidak bersalah atau melakukan kelalaian. Ya kan? Ia seorang yang dapat dipercaya, dia seorang yang dapat diandalkan. Jadi begini saudaraku. Orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, pengertiannya begini saudaraku. Dia ini pegang komitmen.
Saudara bisa ngerti? Dia menghormati perkataannya. Kalau dia akan datang ke janji pertemuan. Kalau dia janji sama orang untuk ketemu nih. Dia akan datang tepat waktu. Itu yang namanya dapat dipercaya. Itu yang namanya dapat diandalkan. Jadi seorang yang dapat diandalkan adalah seorang yang rela mengesampingkan keinginan pribadi dia. Kepentingan pribadi dia. Dia rela kesampingkan apa-apa. Dia rela mengorbankan kenyamanannya demi menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dia. Itu namanya orang yang dapat diandalkan. Kalau kita bahas lebih dalam lagi saudara, ya kan, kita akan ngerti. Orang yang setia pasti orang ini taat. Setuju gak saudara? Orang yang tidak setia, pasti orang ini tidak taat. Saudara, ya kan? Kalau orang ini tidak taat atau tidak setia, pasti perkataannya tidak bisa dipegang. Dia tidak akan pernah punya komitmen. Orang ini akan cenderung diombang-ambingkan oleh angin. Keadaan sekitar ngomong apa, keadaan sekitar bagaimana. Dan dia selalu diombang-ambing oleh berbagai keinginan, hawa nafsu yang membinasakan. Kalau kita nggak firm. Nah, saudara, dalam Mazmur 15, ya, Daud mengajukan pertanyaan sama Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, saudaraku. Apa pertanyaannya? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kalau bahasa hari-hari sekarang, Tuhan, siapa sih yang boleh datang masuk dalam hadiratmu? Menikmati, ya kan, daripada hadiratmu. Saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 4, ya, itu kan sampai terus tuh. Di tengah-tengahnya dia buat, saudara, orang yang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Kita akan baca yuk Mazmur 15 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu, nih, seperangkat ini, patokan-patokannya. Apa saudara? Dia yang berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada apa? Sumpah walaupun rugi. Yang berpegang sumpah walaupun ini orang yang bisa dipercaya. Orang bisa diandalkan. Alkitab kata begini saudara, Amsal. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Kalau kita bisa menjadi orang yang setia, pasti diberkati. Yang ngerti katakan amin saudara. Pasti saudara akan jadi besar. Allah itu besar karena Allah itu setia. Saudara, Allah itu besar karena Allah itu setia. Ya kan? Setia itu adalah apa? Perkataannya bisa dipercaya. Saudara, bisa diandalkan. Ibu bapak bisa mengerti, katakan amin. Jadi Tuhan ingin kita menjadi seorang yang dapat diandalkan. Seorang yang tidak akan mengingkari perkataan atau kesepakatan. Dia akan pegang itu perkataannya walaupun rugi. Walaupun rugi. Amin. Ya walaupun rugi. Jalanin itu. Dapat diandalkan bicara tentang kalau kita sudah kita ngomong. Itu katanya. Saya bisa ngerti. Kecuali kita bicara lagi, nego lagi, emang dia cocok gitu kan. Tapi udah okein situ. Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan. Dia tidak ingkari perkataannya dan kesepakatannya. Ya kan? Walaupun dia akan mengalami kerugian. Yang ketiga ini yang terakhir saudara. Apa sih yang namanya setia? Setia itu adalah seorang yang memiliki loyalitas penuh. Ya, setia itu loyal. Jadi orang yang setia bukan cuman dia seorang yang jujur secara mutlak. Bukan cuman sebagai orang yang dapat diandalkan. Tapi juga dia punya loyalitas. Ya,
loyalitas itu sering timbul dari pertemanan, saudaraku. Tapi kata loyal ini mengandung arti melekat pada seseorang yang dia bisa berada di saat sahabatnya baik maupun sahabatnya sedang susah. Gambaran tentang loyalitas ini ya, itu bisa kita baca dari Salomo punya tulisan Amsal 17 ayat 17. Apa bunyinya saudara? Saudara sudah hafal ya ayat ini kan? Seorang sahabat apa? Menaruh kasih setiap waktu. Ini loyalitas. Dan menjadi seorang apa? Saudara dalam kesukaran. Jadi kita bisa lihat saudara, orang yang setia, ya kan? Bukan orang yang berada pada waktu kita senang. Orang yang setia atau dia itu loyal. Orang yang loyal, dia bisa ada pada waktu kita senang, waktu kita juga masih kecil dan masih susah. Dia ada bersama-sama kita. Itu yang namanya loyalitas. Katakan amin. Nah di Alkitab itu digambarkan saudara loyalitas itu persahabatan antara siapa? Yonatan dan Daud. Itu loyalitas saudaraku. Itu gambaran loyalitas luar biasa. Yonatan tuh bisa pasang badan untuk lindungi daripada Daud dari ayahnya. Dan Yonatan pun saudara tuh punya kerelaan untuk menyerahkan saudara tahta kerajaannya yang seharusnya milik dia. Dia kan pangeran. Dia tahu Tuhan sudah tunjuk Daud. Dia serahkan pada Daud. Dia tidak iri dengan Daud. Itu namanya loyalitas. Nah saudara, ada loyalitas atau kesetiaan jenis ini tuh mahal sekali harganya saudaraku. Ya, kesetiaan tuh mahal harganya. Ya kan? Karena meliputi kita harus jujur. Ya, kita harus bisa punya sikap yang bisa dipercaya, diandalkan dan punya loyalitas. Hanya Roh Kudus. Saya kali katakan, saudara kita bisa setia. Setia yang maksudnya seperti Allah ini, saudara. Allah yang setia. Yaitu apa saudara? Jujur, bisa dipercaya atau diandalkan dan loyal. Saudara, Allah itu juga gitu. Waktu kita senang, sebenarnya dia dekat sama kita. Waktu dia susah, dia juga dekat sama kita. Saudara percaya, katakan amin. Allah pun bisa diandalkan, bisa dipercaya. Bahkan dia rela mati, rugi untuk kita. Karena kesetiaannya dia. Katakan amin saudara. Jadi ada jenis loyalitas tertentu yang gak boleh ada. Kita gak boleh punya loyalitas yang palsu, yang salah. Yang namanya loyalitas buta. Loyalitas buta. Maksudnya gini, loyalitas jenis ini, ya saudara, dia tuh menolak mengakui pelanggaran kesalahan sahabatnya. Yang sebetulnya hal itu adalah perbuatan yang merugikan banyak orang. Wah ini loyalitas tuh kadang-kadang kita loyalnya untuk hal-hal yang ya, makanya penting. Sebenarnya memang sahabat sejati adalah sahabat yang berani menasehati. Yang berani menunjukkan kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi yang jadi masalah kan kita maunya, saudara, kalau ada orang nunjukin kesalahan kita. Bahkan menegur kita. Dia gak akan jadi sahabat lagi deh buat kita. Kita gak akan pernah mau berterima kasih sama orang yang nunjukin kesalahan kita. Padahal itulah sahabat sejati. Setuju gak saudara? Kalau seorang istri gak pernah berani tunjukin kesalahan suaminya. Nasehatin suaminya. Ini bukan sahabat yang sejati. Seorang suami, kalau dia gak pernah berani ngomong kepada istrinya. Saudara, tunjukin kamu salah ini. Tunjukin, nasihat ini harusnya gini. Dia bukan suami yang baik. Setuju gak saudara? Loyal, kita harus setia. Itu kata setia itu di mana? Ketika dia salah kita tunjukin. Kita hanya nunjukin tujuan untuk apa? Untuk supaya dia bertobat dan kita mau ngampunin kok. Kita mau terima kok. Itu namanya loyal. Yang jadi masalah adalah saudara, kebanyakan dari kita. Kita tuh rasa gak senang kalau ditunjukin kesalahan kita. Atau pelanggaran kita. Ya kan? Sehingga para sahabat kita gak berani.
melakukan itu. Ngerti gak saudara? Akhirnya kita cuman, ya kita ngomong hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi gak berani ngomong tentang kebenaran. Amsal 27 ayat 6. Amsal 27 ayat 6. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang kawan memukul dengan apa? Maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara apa? Ya kan ada kan kita lihat orang yang dekat kita. Wah, mau nyium berlimpah-limpah. Di belakang dia nujah. Ada sahabat yang suka menghardik kita. Tapi dia tulus loh. Ini kita yang benci ini. Dan kita sukai. Loyalitas. Itu bukan loyalitas sebenarnya. Loyalitas mengatakan kebenaran dalam kesetiaan. Loyalitas itu mengatakan kebenaran dalam kasih. Nunjukin salahnya. Ya kan? Beritahu salah kamu, nasihati, negur. Itu juga dengan kasih. Katakan amin. Nggak bisa dengan kalah macam. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menumbuhkan anugerah kesetiaan Allah dalam hidup kita? Pertama, ya kan, kita bertumbuh dalam kesetiaan itu membutuhkan 3 faktor penting. Faktor pertama apa? Jujur, belajar jujur. Kedua, harus punya sikap yang dapat dipercaya dan diandalkan. Yang ketiga, loyalitas, loyal sama teman. Berani ngomong. Mulailah dengan istri sendiri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua ngomong. Kalau kawan deket, kalau kawan enggak mau tunjuk itu udah artinya, wah ini enggak bisa ini. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, tapi dengan kasih ya tunjukinnya ya. Nah, yang kedua, kita perlu introspeksi. Kita harus bisa nilai hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus. Apakah kita ini betul-betul sudah berlaku jujur ya dalam perkataan, dalam perbuatan kita? Apakah kita benar-benar orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, komit? Saudaraku, apa kita ini orang yang loyal dengan sahabat ketika dia dalam kesulitan? Orang yang loyal itu pertama, dia bisa hadir dalam kesusahan saudara. Ya. Yang kedua, dia berani untuk apa? Menunjukin kesalahan kita. Dalam kasih. Saudara tahu apa ganjaran daripada kesetiaan? Ganjaran daripada kesetiaan adalah Matius 25 ayat 21. Kita baca sama-sama yang terakhir. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Katakan amin. Jadi kesetiaan kepada Tuhan, ya kan? Itu kita bisa setia sama Tuhan. Itu dengan cara apa? Kita berlaku setia. Artinya jujur, bisa dipercaya, loyal kepada sesama kita, orang sekitar kita. Katakan amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Dalam hidupku ajarku harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, kita angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya.
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.